Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini Allah masih memberikan nikmat rahmat karunia pada kita bersama, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, tentunya nikmat Islam dan iman yang ada di hati sanubari kita bisa melaksanakan kegiatan ritual kita, kegiatan rutinitas kita untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Merupakan sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri dengan banyak berucap alhamdulillah rabbil alamin, mengarahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan pribadi kita yang lebih bertakwa tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah rahmatullahi wabarakatuh. Dengan banyak-banyak kita bersolawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan syafaat yang kita harapkan nantinya Allah berikan kepada kita karena cinta dan sayangnya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada siang hari ini adalah mewujudkan salat yang berkualitas. Mewujudkan salat yang berkualitas. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan salat. Ada dua hal. Yang pertama mengerjakan salat, yang kedua adalah mendirikan salat. Ini dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rukun Islam agar kita selalu mengingat bahwa setelah kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka yang kedua adalah mendirikan salat. Salat merupakan ibadah yang mahdhah, ibadah yang wajib bagi kita. 5 waktu sehari semalam Allah berikan kepada kita agar kita melaksanakan salat ini. Maka salat itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, naiknya orang-orang yang beriman. Apanya yang naik? Rohaninya, sanubarinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ini adalah merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sehingga membedakan kita dengan orang kafir adalah salat. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah di yaumil akhirat nanti adalah salat. Induk daripada segala ibadah adalah salat. Ada puasa, ada zakat, macam-macam. Yang induknya adalah salat.
Maka di saat Allah hisab nanti solat kita, jikalaulah solat kita lulus di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ibadah-ibadah yang lain ikut lulus. Tapi solat kita sudah rusak di hadapan Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan berimbas, berefek kepada solat yang lain, ibadah yang lain. Maka penting kita menjaga solat kita agar solat kita benar-benar berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat menuju solat kita yang berkualitas. Yang pertama adalah husnul niyyah, yaitu menata hati dan niat solat kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita karena surga, tidaklah kita karena yang lain, tapi adalah karena Allah. Sengaja aku solat 2 rakaat karena Allah taala. Contoh, Allah yang kita tuju di dalam solat kita, tidak ada yang lain. Apakah kita ingin mendapatkan keturunan, apakah kita ingin mendapatkan jabatan, apakah kita ingin mendapatkan harta, itu buah saja daripada solat. Tapi yang kita tuju adalah ridhatullah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matslubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka la ilaha illallah. Ya Allah, engkaulah yang kami tuju ya Allah, cintamu lah yang kami inginkan ya Allah, wa ridhaka matslubi, dan keridhaanmu lah yang kami cari ya Allah. La ilaha illallah, hanya engkaulah Tuhan kami ya Allah. Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita tata solat kita, agar solat yang kita lakukan benar bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertujuan kepada yang lain. Tepat alamatnya. Kalau tepat alamatnya, maka solat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Menata solat kita agar menjadi solat yang berkualitas. Hunnun niyah, itu menata hati, niat solat kita. Maka niat ini adalah sangat penting. Ikhlasun niat, kelurusan kita dalam berniat, lurusnya hati kita, lurusnya pikiran kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka segala solat yang kita lakukan, sengaja aku solat karena Allah taala, semuanya karena Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likumri bi'imanawa. Bahwasanya setiap amal itu adalah bergantung kepada niat. Jika niat kita adalah lurus karena Allah, maka solat kita akan sampai. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang hijrah bertujuan kepada Allah dan Rasul, fa hijratuhu, maka hijrahnya itu akan sampai. Kemudian barang siapa yang hijrah untuk dunia, maka dunianya akan diberikan, atau yang dinikahinya yunkihuha. Maka oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa seluruh manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Seluruh orang berilmu celaka kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang mengamalkan ilmunya akan celaka, melainkan orang-orang yang ikhlas. Maka ikhlas ini adalah sangat penting dalam menata hati, pikiran kita, agar benar-benar bertujuan yang kita lakukan hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah